Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu website perpustakaan. Baik, kami akan mulai. Pertama dari saya. Pertama-tama kita masuk ke halaman login. Di halaman login ini, kita harus memiliki autentikasi, yaitu untuk verifikasi data apakah valid atau tidak. Pertama kita masukkan data dulu. Tiga, ini bisa langsung. Ini akan nantinya akan kekirim ke function ini. Function aksi login, yang dimana variabel username, this input, post username, yang telah diinput tadi, password, begitupun sama. Berdasarkan model dari authentication model. Lalu ada daftar, autentikasi daftar. Sebentar. Di sini kita diharuskan untuk mengisi email. Lalu memasukkan username. Ya, salah. Lalu kita daftar. Di sini memiliki function register. Di sini dijelaskan, jika session user data status adalah login, maka redirect ke halaman index, landing page index. Jika username this input post username, jika variabel user this mengambil dari database out model register ke post datanya ke database berdasarkan out model. Kita mengambil view dari folder out register dalam folder view. Lalu kita daftar. Baik, di sini adalah landing page dari perpustakaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya Arina Hanifah di sini akan menjelaskan tentang halaman home. Sini ada untuk footer konten. Kemudian ada header konten atau jemrutan halaman home. Dan ada subkonten tentang purpose web. Kemudian ada subkonten yang menjelaskan tentang buku-buku. Selanjutnya adalah subkonten yang menjelaskan tentang halaman about. Dan ada subkonten yang menjelaskan tentang halaman pustaka. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Oke, baik. Selanjutnya akan halaman about akan dijelaskan oleh saya sendiri, Abdi. Di sini saya memiliki kontainer. Kelas kontainer berupa cards biografi para pendiri Perpus Web. Dapat dilihat di sini ada memiliki 5 konten, card konten yaitu para biografi dari pendiri tersebut. Di sini kita memiliki kelas-kelas CSS seperti passion, web service, service test, dan lain-lain dapat menjadi satu CSS-nya. Memiliki kontainer terpisah, kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3, kontainer 4, dan kontainer 5. Masing-masing memiliki profil sendiri. Dan memiliki konten, salah satu konten yaitu sosial media pendiri tersebut. Baik, segitu saja penjelasan halaman about dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya tentang controller pada halaman about. Nama saya Nova Oktaviawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai control about. Dan di sini control about ini memiliki metode yaitu index. Dan metode ini akan menampilkan halaman about. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai halaman home. Jadi nanti setelah login akan diarahkan ke controller home. Nah, di controller home akan ada metode index yang di mana metode ini menjadi metode default
Dan metode ini akan menampilkan halaman index form. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Windy Riando Handoko dan saya sekarang akan menjelaskan bagian header. Dan ini setelah login, kan nanti situ kan akan masuk ke folder, ke halaman home. Nah, di view-nya itu ntar akan dipisah-pisah. Jadi ada header, footer, sama bagian bodinya itu. Nah, bagian bodinya itu nanti ke halaman-halaman kayak home, about, pustaka, atau buku. Nah, dan untuk di halaman headernya, ini ada beberapa, di bagian headnya ini isinya itu CSS-nya ya buat stylenya, dan di bagian div class menunya, nah ini buat pindah ke halaman-halamannya. Selanjutnya ada halaman indeks buku ya di sini. Jadi bentuknya tuh kayak tabel-tabel gitu. Nah, yang di atas ini, yang yang atas, yang nama buku itu buat kayak judulnya gitu, ini tuh apa gitu. Nomor, apakah nama, tahun terbit, kategori penerbit, pengarang, jumlah buku, dan aksi. Nah, terus yang di bawahnya, mungkin ke controller dulu, baru ke situ, biar enak jelasinnya. Nah, jadi pertama kali controller buku dijalanin, itu tuh nanti ada function construct, yang dimana function construct itu adalah kayak function magic method yang dimana itu auto dijalanin gitu pas controller ini dijalankan. Nah, jadi dalamnya itu ada di slot model yang dimana tuh jadi ngehubungin controller ini sama model. Nah, yang untuk form validasi yang itu kita lewat dulu. Nah, kita lanjut ke yang function index ini. Nah, di function index nanti di situ ada dolar data judul yang dimana itu nanti buat nama halaman atau titel. Nah, yang kedua ada dolar data buku. Nah, itu buat ngambil datanya. Nah, ini sekarang dia tuh bakal ngejalanin metode yang dimana metodenya itu namanya get all buku. Nah, get all buku itu ada di buku model. Jadi ada di model buku model. Nah, ke buku model. Nah, di sini dia akan ngejalanin get all buku model. Nah, yang itu return $db get. Nah, itu ntar dia tuh nge-query gitu. Nah, ini kan nggak ada kayak ngehubungin kayak ke database itu. Nah, pokoknya ngehubungin database-nya itu udah sama autoload. Jadi semua halaman yang ada di file CI ini tuh udah kehubung semua sama itunya. Jadi kita tinggal nge-query aja. Nah, jadi di sini return this db, dia pokoknya nanti akan ngejalanin metode yang namanya get. Nah, ntar di situ diisi sama tabel tabel mana yang mau kita ambil datanya. Nah, ntar dikembalikannya dalam bentuk array. Nah, terus balik lagi ke ininya. Ke buku ya? Controllernya. Oh, controller. Nah, data yang tadi itu kan udah ada tuh di dolar data buku. Nah, ntar datanya itu dikirim ke dolar di slot view buku /index. Nah, datanya akan dikirim ke situ. Sebenarnya dikirim juga ke header, tapi kan di header cuma nampilin judul aja. Nah, ntar pokoknya itu bakal ditampilin di indeks ya, buku indeks. Nah, balik lagi ke buku indeksnya Nah, udah di indeks, nah itu ntar bakal dijalanin sama for each-nya itu tuh. Nah, di situ kan dolar buku, kenapa nggak dolar data? Nah, pokoknya ini udah bawaan dari CI, jadi itu udah kayak di-convert gitu lah. Konversikan. Ya, dikonversikan. Jadi cuma nulis dolar buku aja. Itu udah sama dengan dolar data buku, kayak gitu. Nah, yang dolar ini itu dilewat dulu aja. Nah, ini kebagian yang ini dulu. Karena yang dolar itu cuma buat angka-angka aja. Itu jadi ikut ngeloop gitu. Perulangan Nah, angka. jadi di dalamnya, ya.
perulangan gitu. Nah, jadi di dolar buku ini ntar namanya itu as dolar BK ya. Nah, dalamnya baru nih nampilin dolar BK. Terus diisi sama apa tuh yang dari database. Nah, yang nama buku, tahun terbit, kategori penerbit itu ntar dari database. Nah, for each ini ntar dia bakal ngulang sebanyak isi data yang ada di database. Hasilnya bisa dilihat di itu ya, di apa? Dilihat di hasilnya di website. Nah, ini tampilannya. Nah, untuk bagian sekarang untuk bagian yang tambahnya. Nah, balik lagi ke itu di. Nah, untuk bagian yang tambah itu nanti bukan kita dulu di indeksnya dulu. Nah, untuk bagian yang tambah nanti itu akan diarahin ke controller yang sama, tapi metode yang beda. Nah, metodenya itu namanya tambah ke controller buku. Nanti dikirim ke controller buku, metodenya tambah. Nah, ditambah ini nanti itu sama seperti itu ada judul. Nah, di sini baru nih ada kayak form validasi gitu. Nah, form validasi itu pokoknya nanti itu udah kayak fitur bawaan CI yang nanti itu kita cuman set ininya aja apa? Ngeset rule apa gitu. Nah, pokoknya itu yang if yang atas itu buat kayak ngecek kalau misalkan kalau ini false itu bakal nampil apa. Jadi kayak kalau gagal itu bakal kemana, dan kalau berhasil itu bakal ke redirect ke kontrol buku ya, lebih tepatnya itu ke metode index yang di atas itu. Nah, ini itu kan di situ ada $dis buku model. Nah, dia itu si function tambah ini tuh ngejalanin metode yang namanya tambah data buku yang ada di model buku model. Nah, ke buku model. Nah, di buku model ini nanti itu bakal jadi disiapin data-datanya dulu nih makanya ya. Yang ngejalanin tambah data buku, nah, ntar di dolar data buku. Nah, ini sebenarnya di tampilan tambahnya itu kan setelah tombol tombol tambah itu diklik, itu kan bakal ada di post gitu ya. Jadi kayak ada di URL gitu. Nah, nanti ditangkapnya sama model ini. Makanya di dalamnya itu dolar data, nama data buku ini pokoknya disamain sama database. Terus $dis input post. Nah, yang $dis input post ini itu ngambil datanya lewat yang tadi tombol tambah udah diklik, dia tuh bakal ke sini. Untuk yang true-nya itu cuman buat kayak di secure aja. Jadi kayak aman datanya gitu. Soalnya karena ini localhost, jadi mungkin nggak akan dipakai juga, nggak masalah. Nah, terus yang selanjutnya itu $dis db insert. Nah, ini si yang data-datanya itu mau di-insert kemana, mau ditambahin kemana, ke tabel apa, datanya apa. Nah, yang $data itu ngambil dari $data yang udah di atas, yang udah ada nama buku, begitu. Yang ya itu. Udah, selanjutnya bagian hapus ya. Kalau misalnya itu mau didemonstrasiin dulu, boleh. Oke, nambah data, kita akan tambah data satu. Ya, nambah data, demonstrasi dulu. Sebagai contoh, kita tambah datanya, lalu kita kirim ke database, lalu akan muncul di sini. Ada hasilnya. Sebagaimana kita akan mencoba, next lanjut kita ke hapus. Oke, baik, akan dilanjutkan lagi selanjutnya oleh Windy. Baik, selanjutnya ke halaman hapus. Jadi, nah ke indeks
indeks bukunya dulu. Sebentar. Maaf. Nah, jadi di indeks buku nih, kalau pas tombol klik ditekan, itu ntar akan ngejalanin yang on click dulu ya. On click return confirm. Apakah yakin data ini ingin dihapus? Kalau data ini ingin dihapus, ntar yang link yang href itu bakal jalan. Nah, di href-nya itu bakal ngirimin sebuah data juga, yaitu datanya itu ID. Jadi base URL, controllernya apa, dia metodenya apa, terus ngirimin parameter apa. Nah, yang parameter $BK ID underscore buku nanti kan dikirim kayak ke URL gitu. Nah, terus ini ke halaman kontrol di controller buku. Jadi ID underscore buku itu akan dikirim ke URL. Nah, yang nanti URL itu akan ditangkap sama metode hapus. Nah, ntar parameternya itu bakal ada di $ID ini. Nah, terus di dalam function hapus ini, $this model buku berarti dia akan ngejalanin function yang ada di model buku, yaitu hapus data buku, dan dia ngirimin parameter $ID. Nah, $ID yang tadi di indeks itu kan dikirim ke URL, terus ditangkap sama metode hapus. Nah, terus dari situ dia akan dikirim ke hapus data buku. Metode yang itu yang ada di model buku model. Nah, sekarang situ di Ke model ya? ya. Ini dikirim ke model. Salah. Nah, yang dihapus data. Nah, yang tadi yang di halaman controllernya, yang itu bakal dikirim ke sini nanti hapus data buku. Nah, ID-nya ditangkap sama $ID lagi. Nah, terus $ID ini nanti kita cek dulu nih ID-nya. Jadi nyari kita tuh menghapus file buku yang dimana ID-nya itu sama kayak ID yang dikirimin lewat URL. Nah, itu begitu ini ntar langsung ngejalanin tuh si file si programnya bakal ngapus file yang sesuai dengan ID yang ada di URL. Nah, begitu udah itu, ntar balik lagi ke controller. Nah, di situ ada redirect ke buku. Nah, itu kan tabelnya, tabel buku. Nah, ke controller lagi. Nah, nanti kan itu udah dijalanin. Nah, setelah itu dijalanin, akan di redirect ke halaman ke controller buku. Yang otomatis nanti itu ke buku, dia bakal ke controller buku dan ngejalanin metode yaitu indeks. Boleh dicoba demonstrasinya buat ngapus data. Baik, data yang tadi telah saya input akan coba saya hapus. Apakah kirim? Yakin. Oke, sudah kehapus. Yang tadinya ROM 9 sekarang cuma 8 ya. Record data. Oke, selanjutnya halaman edit, Win. Untuk edit ya. Kita ke Oh, ya, function edit. untuk edit. Jadi di situ dia sama ngirimin data kayak si hapus. Jadi ngirimin ID juga. Nah, tapi nanti ID-nya itu bakal ditangkap juga tuh sama si function edit ini. Ya. Nah, Lalu begitu udah ditangkap, ntar dia bakal ngejalanin dulu ini nih, yang $data, $this buku model. Dia bakal di buku model tuh, di model buku, dia akan ngejalanin metode yang namanya get buku by ID, yang isinya yang parameternya $ID. Nah, $ID yang di sini itu ngambil dari yang function edit itu yang di atas. Nah, jadi itu diambil terus dikirimin ke get buku by ID. Nah, coba sekarang lihat modelnya di.
Nah, get buku by ID terus ntar akan ditangkap sama get buku by ID, yaitu di sininya $ID ya sama. Ntar dicari tuh, diambil datanya. Return this db get where, terus di sini diisiin tabelnya, tabel apa mau yang diambil dari tabel apa. Ya, ini sekarang tabel buku. Yang dimana kita nyari ID buku, ID underscore buku yang sama dengan $ID. Nah, $ID ini ngambil dari yang itu yang di parameter get buku by ID. Terus nanti akan dikembalikan sebagai array. Nah, terus ke controller lagi di. Nah, oke. Jadi di sini dollar data buku. Nah, ini punya kan datanya tuh semua dalam bentuk array yang dari database. Nah, itu ntar bakal dikirim ke view load, this load view buku edit. Nah, kalau misalkan pas editnya dibuka, itu ntar isinya ada. Nah, itu fungsinya dari yang $data buku itu. Nah, untuk proses bagian yang pas klik diubah, itu sama kayak yang halaman yang bagian tambah. Nah, yang bagian tambah dulu sekarang di sini tuh $dis buku model, dia bakal ngejalanin edit data buku. Yang itu buat kayak validasi sama kayak yang tambah. Kayaknya saya nggak akan ngejelasin bagian yang itu, saya akan ngejelasin bagian yang dis buku model, edit data buku. Nah, itu bakal ke model lagi ya, dia ngejalanin lagi. Nah, di sini edit data buku. Nah, ntar dia tuh, nah ini tuh setelah tombol klik diubah ya, yang bagian edit data buku ini. Nanti tuh dikirim juga sama kayak tambah, dikirim ke URL, nanti ditangkap sama model ini. Di bagian, lebih tepatnya diambil dia sama metode ini, edit data buku ini. Nah, ini sama kayak yang tambah. Pokoknya nanti ditangkap itu. Jadi dibikin kayak array dulu. Di dalam di sini tuh array itu $data ya. Nah, ntar dicari dulu nih. Setelah datanya dikembangin, ntar dicari dulu ID-nya. Nah, ID-nya juga ini dikirim juga ke edit. Nah, jadi pokoknya tuh kalau ngubah, itu editnya juga yang apa? ID-nya juga harus ikut dikirimkan ke itu. Nah, pokoknya di situ tuh ID-nya itu di hidden. Jadi ID itu nggak akan bisa diubah sama user. Karena kalau itu diubah itu akan error. Nah, jadi itu buat kayak ini. Jadi dia nyari dulu ID buku, dis, apakah sama yang dikirimkan lewat form edit itu. Nah, kalau misalkan sama, dia langsung ini $data buku, terus kirimin tuh. Di update ya. Update di yang tabel buku, terus dia bakal ngirimin data yang itu yang udah disiapin. Nah, bisa didemonstrasikan dulu yang bagian editnya. Baik, kita coba demonstrasikan. Misal kita edit buku berjudul The Hobbit. Iya. Di sini kita lihat ada judul The tahun. Hobbit, tahun terbit, kategori, penerbit, penulis, dan limit baca buku. Limit baca buku kita ubah misal 10 pembaca atau 20 pembaca per harinya. Kita ubah. Apakah terkirim ke database? Oke, baik. Sekian dari penjelasan tentang buku ya. Selanjutnya mungkin untuk pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya. Kembali lagi dengan saya Afdi Pratama Heriadi. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang halaman pustaka atau page pustaka. Oke, di sini dapat dilihat ada beberapa card tentang ya buku-buku yang telah terdata atau tervalidasi. Selanjutnya kita lihat dari halaman control dulu, sisi controller atau backend. Di sini kita memiliki kelas controller pustaka pada CI. Terdapat juga metode index yang ada variabel data yang memiliki array berupa
judul halaman yang nantinya akan ke halaman indeks PHP milik pustaka. Di sini akan ngelot ke halaman ini. Di sini. Oke, selanjutnya kita bedah halaman front ini ya, halaman HTML-nya indeks PHP. Di sini terdapat header menu seperti biasa. Tanpa include pun kita bisa memanggil menu-menu yang tersedia. Ada about, buku, pustaka. Lalu di sini terdapat buku-buku yang telah terdata atau tervalidasi. Kita dapat membacanya secara online dan ada limit pembaca setiap harinya. Namun fitur tersebut belum dapat diluncurkan atau diupdate karena mungkin waktu yang sedikit mepet ya. Ini ada beberapa buku. Lanjut kita mendemonstrasikan. Sebagai contoh, kita akan baca buku ini. Nah, di sini kita bisa membaca buku tersebut, Delta of Venus Part 1. Sebagai contoh di sini. Dapat dilihat ya. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai halaman pustaka. Saya akan menjelaskan tentang front end pada bagian login. Nah, di sini di login, saya memiliki login CSS dan login.php pada folder out dan assets CSS. Mari kita lihat ke foldernya. Maaf, ke ininya ya, ke page-nya. Oh, masih belum kemarin. Online. Out ya. Kita autentikasi dulu. Di sini kita jelaskan CSS-nya. Masih loading ya. Oke, di sini kita memiliki background, lalu form, dan sub panel atau panel utamanya ini. Nah, di sini saya ambil fotonya, media library ini saya ngambil dari salah satu website penyedia foto-foto illustration ya. FreePic ya. Saya ambil dari FreePic untuk library-nya. Nah, baik, kita masuk ke ini. Kita memiliki kelas utama yaitu box. Nah, di sini ada box ya, box panel ini. Ada box L juga seperti biasa ini. Ini kita ambil dari ini tidak kita menggunakan apa ya, template navigation bar karena ini halaman login yang tidak ada. Jadi ini hanya body biasa. Nah, ini box, kita mulai dari sini saja. Ini fontnya kita ambil dari import dari luar library. Display flexible, hex 100 VE, justify content center, elegant item center. Kita punya sub class yaitu box L, display flex direction sebagai column atau sebagai form, width 400 pixel, height 550 pixel. Untuk backgroundnya ini ya, ini yang kita ambil yang dari atas itu, panel atasnya. Kita pilih abu-abu, border radiusnya 20 pixel, backdrop filternya kita ambil blur dengan ketajaman 10 pixel. Nah, di sini kita menggunakan backdrop ya dari sini ya. Dari backdrop yang di sini kita jadikan blur ya, menggunakan backdrop filter. Lalu kita ke title wrappernya di sini, sign panel, masuk ke title wrapper, masuk ke kelas title. Nah, ini panelnya, backgroundnya abu gelap, border 70 pixel dengan width lebih kecil dari box L nya itu 200 pixel dan height 100 pixel, position absolute, top 50% 50 pixel karena saya ingin di tengah seperti navigasi panel aja, jadi saya taruh di atas tengah seperti itu.
Lalu font family Montserrat dan sans serif, teks alignnya center, font size 30 pixel, margin 0, display flexible, alignment item center, warna putih font ya. Kita masuk ke box R. Subclass box R. Oh, box R saya tidak menggunakan box R ya. Ya, displaynya non ini untuk ini aja sih. Karena sebelumnya saya memiliki ini kejanggalan ada link-link tersebut, jadi saya display non dulu. Mungkin sudah saya hapus kelasnya. Lalu kita box image user. Nah, di sini kita memiliki image user, div class image user yang tadinya nantinya akan memanggil aset atau gambar dari assets image user log png. Nah, ini dia. Lalu kita di sini ada username dan password. Nah, di username password ini kita memiliki kelas input login. Ya, kita input login nih dari sini. Untuk gambarnya saya batasi ya, lebih 100 pixel dan height 95 pixel agar terlihat lebih seperti avatar pada umumnya. Lalu box L, input login, display flex direction column, justify content center, alignment item center, margin top 10 pixel. Lalu box L, input login, input. Ini untuk inputnya ya. Ini kelas inputnya. Outline non, border non, background non, font family sans serif, weight 270 pixel, height 50 pixel, border bottom 2 pixel, solid white, font size 20 pixel. Untuk di sini ya. Nih di sini. Lalu kita masuk ke button login dan button register. Di sini kita punya button login, alignment item center, display flex, justify content center, margin top 30 pixel, margin right 150 pixel. Karena saya batasi dengan button register login, jadi kita kasih jarak. Tadinya saya ingin memakai space between ya, namun kurang saya lihat, jadi saya menggunakan ini saja, menggunakan margin. Jadi di sini ada ID-nya, width 130 pixel, height 60 pixel, border radius 10 pixel, background warna ini, color hitam, warna fontnya, border non, font size 20 pixel. Ini untuk login di sini. Nih. Oh. Nah, ini ada hovernya juga, hovernya. Begitupun sama dengan daftar ya, tidak ada yang berbeda. Dapat lihat di sini button buat register. Nah, ini untuk copyright, untuk footer ya maksud saya ya. Sebenarnya ini dipakai untuk footer tadinya, jadi saya pakai untuk copyright di from panel di sini. Di sini. Oke, baik. Lanjut ke halaman daftar. Nah, begitupun sama di halaman daftar kita memiliki main register atau register.css. Ya. Punya register.css dengan register.php dari folder out view di sini. Kita sebenarnya ini tidak ada bedanya, saya bedakan sedikit saja atau beri form baru, jadi saya bisa bisa adaptasi dengan CSS sebelumnya. Jadi saya beri lebih satu untuk email, form email. Dapat dilihat ya, hanya berbeda di tambahan form saja. Ini untuk daftar. Oke, baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai front end ya dalam register dan login. Selanjutnya kita ke halaman atau kita bedah front end bagian index. Baik, kembali lagi dengan saya Afdi Pratama. Saya akan melanjutkan tentang front end di halaman index, about, pustaka, dan buku. Nah, di sini kita memiliki kelas footer yang agak ini ya, agak terpisah, tidak menyatu dengan kelas lain karena ada tabrakan antar CSS. Jadi saya memilih untuk CSS TypeScript inline. Lalu di sini kita memiliki kelas Jumbotron,
Dapat lihat di sini ini hanya responsif ya, hanya responsif dari Bootstrap yang kita ambil dari Bootstrap. Nah, ini untuk paragraf kita memilih font size 15 pixel, font family Montserrat dan sans serif. Untuk navigation bar kita memilih displaynya fleksibel, alignment itemnya center, font family Montserrat juga, dan sans serif. Justify kontennya kita pilih space between, memberi jarak di antara keduanya. Untuk title kita memilih uppercase untuk di bagian kiri atas nanti, jadi kita pilih uppercase. Kelas menu memiliki UL. Di sini displaynya fleksibel, elegan sistemnya center, list style none, untuk dihilangkan ya agar underline segala macam sebagai linknya hilang. Begitu pun sama, justify kontennya space between. Ini kita komen dulu karena terlalu besar. Menu ULLI, padding atas kanan bawah, kiri atas 0, kanan 22 pixel. Lalu WLLA untuk A nya, text decoration-nya none agar link atau warna biru-biru seperti macam underline-nya hilang. Warnanya hitam, transisinya 4 detik. Kita pilih transisi ya agar seperti hover ya, kita pilih ini hover agar ada transisi setiap kita mengkliknya. Nah, ini ketinggalan padding bottomnya, jarak paddingnya dari bawahnya 2 pixel antar transisinya dari teks. Lalu kita pilih menu ULI hover. Ini untuk hovernya, ini efeknya ya, transisinya 4 detik juga, warnanya segini seperti ini. Untuk kita saat kita klik warnanya menjadi abu, namun kalau dilepasin warnanya jadi biru. Untuk jumbatronnya ini kita balik lagi ke index kelas jumbotron. Nah, di sini saya memakai jumbotron SVG dari Gateway.io ya. Di sini seperti balik lagi, oke. Nah, di sini ini yang tadi saya bilang, ini jumbotronnya. Nah, balik lagi ke sebelumnya, ini yang tadi uppercase title. Ini kita lihat hovernya, untuk hover atasnya tuh, ketika dilepas mengurangi warnanya. Lalu kita balik lagi ke jumbotron, kita memiliki yang namanya wrapper content atau header kontennya di sini. Jadi ada subclassnya, kelas utama jumbotron, dilapisi juga container, wrapper content, left ini sebelah kirinya, header kontennya perpustakaan, paragraf kelasnya kelas paragraf yang tadi dibuat ini sebagaimana ini. Lalu kita yang kanannya ini kita ada assets, kita ngambil dari assets ya, gambar ini SVG seperti ini kita ambil. Oke, sampai situ saja mungkin jumbotronnya. Selanjutnya kita ambil section kelasnya. Oke, ini section class. Section class dari sini. Section 2. Kita pilih position relatif. Iconnya absolute, posisinya absolute, animationnya icon 3D ini. Ini ada section apa ya, animation di atasnya. Is in, bukan bounce, jadi kita is alternate. Ini animation yang ini. Jadi ini ada kelas animate-nya dari antar dua ini. Ini baru kontennya, wrapper kontennya. Kita pilih animate. Lanjut. Kita balik lagi ke ini, icon 1 ini geraknya hanya 5% kiri ke kanan top. Ini jaraknya kanan 5%, dari atas 50 pixel. Lalu section 2 image yang gambarnya udah fix 100 pixel 100 pixel ya. Section 2 container wrapper main section 2. Kita masuk ke wrapper main section 2. Nah, di sini kita masuk kelas header. Maaf, salah ketutup. Nah, di sini kita header. Nah, di sini saya margin bottomnya kita kasih jarak dari atas ya, dari bawah. Ini. Jangan sih dari bawahnya 64 pixel. Lalu untuk judul section pada title section tuh. Nah, ini title section 2 nya.
Ini. Describe your ability. Marginnya 0, font size-nya 52 pixel, font family-nya Montserrat juga, dan sans serif. Ini juga konten. Ini masuk ke konten, main kontennya. Ada 3 image konten ya, kita pilih 3 image konten di sini. Ya kayak 3 section gitu. 1 2 3 subsection lah istilahnya. Lalu sama itu tidak begitu penting ya karena sudah dijelaskan di sini. Sudah dapat dilihat persamaannya. If class paragraph content. Paragraph content. Ini kelasnya. Ini image, untuk image-nya kita kasih ini. Kita kasih jarak ukuran maksimal 100 pixel, paragraf kontennya ini requirement section. Nah, kita ke requirement section 3. Itu yang kedua tadi yang di atas. Yang tadi ini adalah subsection. Dari section 2. Lalu kita lanjut ke 3. Agak sedikit acak ya karena ada beberapa konten yang saya hapus karena waktunya mepet. Jadi beberapa section pertama saya hapus. Jadi kita langsung ke ini aja, paper section 3. Oke, di sini ada ya seperti biasa container, class container. Seperti di atas container. Terus paper section kita masukin, paper section 3, display-nya fleksibel, flex direction-nya kolom sebagai kolom, alik kontennya center, kita taruh di tengah. Lalu konten main kontennya kita lihat di sini, masukin subclass-nya, kita masukin, lalu kita ke title konten, kita cek title konten. Baik, ini agak ketutupan ya. Nah, di sini nggak kelihatan. Oke, di title konten ini saya menggunakan font family Montserrat sama sans serif, margin 0, margin bottomnya 24 pixel. Kasih jarak dari bawah ya. Lalu di sini ada ada button ya. Ini kita kasih button di sini untuk jadi kita langsung ke redirect ke page dari buku apabila ingin lihat buku. Text direction non, colornya warna biru ya untuk gradasi dari warna landing page-nya ini. Jadi kita bikin warna biru. Lalu kita ke ini image, ini yang gambarnya cuma diberi maksimal 100% aja. Lalu kita ke konten 1, mana konten 1, nah ini dia konten 1. Bentar. Aduh, agak ketutupan nih. Typo. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini image-nya. Di atas juga sama, ini untuk kelas khusus untuk image ya. Nah, di sini ada kelas footer yang tapi seperti saya bilang pada awal, kayak saya bikin ini karena terpisah karena ada case CSS yang seperti biasa dialami programmer itu bug. Udah di refresh tetap saja masih error, jadi saya pilih ini untuk komen dulu mungkin. Oke, selanjutnya ke halaman main about. Di sini saya memiliki main profile CSS yang saya panggil dari index PHP pada halaman about. Nah, di sini dapat dilihat main profile CSS-nya. Seperti biasa, ini hanyalah responsif yang saya ambil, dan ini ada import URL dari font yang kita inginkan, Montserrat, Poppins, sans serif sebagai macamnya. Ini adalah responsifnya. Nah, ini seperti biasa kita menggunakan template menu ya, menu di atas untuk navigation bar. Nah, di sini dapat dilihat ada class container. Kita memiliki class container dalam about. Class container ini memiliki subclass patient detail
yang berisi dari ini. Nanti kita jelaskan lagi di sini passion detail. Kontainer. Jadi kontainer kita memiliki 5 kontainer karena ada 5 anggota atau 5 card yang terdiri dari dalam tim. Memiliki subclass passion detail, lalu ada image source ini. Image source Afdi ya foto saya lah ya. Dari menjelaskan pendiri dari bio website ya. Passion hover text, kelas passion hover text, lalu URL kelasnya menggunakan follow us, kelas follow us. Nah ini untuk sosial medianya para tim atau web dev ya. Div class passion data, service text. Nanti akan tertuju ke Twitter. Nah ini masih belum diisi. Ini baru saya yang diisi. Lalu kita lanjut ke passion detail dari awal. Passion detail, oke. Nah di sini kita memiliki passion detail. Apa sih di passion detailnya itu? Passion detailnya itu isi dari gambarnya ya. Gambar yang ini nih, bisa dilihat website, bisa lihat dari about. Nah ini kita over ya, nanti saya jelaskan. Baik lagi. Nah di sini passion detail. Untuk passion detailnya tinggal 250 pixel, overflow-nya hidden, ini ya. Positionnya relatif, border radiusnya 6 pixel. Nah di sini ini border radiusnya 6 pixel, di sini passion detailnya. Nah, baik lagi ke codingannya. Lalu untuk image-nya, untuk gambarnya position absolute top 000, top left 00, height-nya inherit, width-nya auto, height-nya besarnya 100%, float left ke kiri, image kiri. Ada ini ya, ada transisi atau animation ya. Tadi tidak menggunakan animation tapi menggunakan transition, float dan mouse transition. Di sini 0,8 detik ya untuk image-nya. Jadi ketika mau kursor diarahkan akan membuat transisi selama 0,8 detik. Begitupun sebaliknya mouse transisi 0,8 detik juga. Passion detail hover image, dari sini opacity-nya berubah menjadi tingkat ketebalannya menjadi 0,4 yang tadinya 1. Dan ini adalah penting important. Nah sini tuh dapat lihat jadi buram. Lalu teks H3 ini padding, font size seperti biasa, font size 25 pixel, padding margin 0, font weight 300, font value-nya kita memakai Open Sans bukan Montserrat. Lalu ya passion detail H4, ini kita buat H4-nya di sini tim support sebagai judulnya. Itu H3 untuk nama. Ya, di sini H3 untuk nama. Ini H4 tim support, jadi kita bikin subtitle kayak subtitle gitu. Di sini Afdi Pratama sebagai apa, developer. Dari sini ada ini, sebentar, ada paragraf ya atau konten nih di sini. Passion hover text, padding top 13 pixel, font size 14 pixel, line height 20 pixel, font family Open Sans. Oke, selanjutnya hover textnya ini untuk transition antar teksnya. 42%, height 89%, position absolute, top 0%, left 50%, padding 3%, 4%. Backgroundnya saya pilih abu, color putih, warnanya putih. Display none ini saya hilangkan dulu. Transisinya is in out, menggunakan is in out ya. Terus lamanya 0,5 detik, balik transisinya masuk transitionnya 0,4 detik. Passion detail over text, nah ini seperti biasa display block kayak ini segala macam. Background, kita masuk ke service text, kita cari di sini service text.
Nah, ini service text. Oh, masih satu kelas dengan passion. Langsung ke kontainer 2 ya. Hanya di situ saja bedanya karena satu kelas hanya yang menggunakan kelas kontainernya aja. Kontainer 2 ya, saya kasih jarak antar kartu sebagaimana biar uniknya aja jaraknya tuh. Saya kasih di page terus kontainer ini windy kontainer 2 ini kontainer 1 kontainer 2. Kontainer 3 nya ada Nova Octaviawan, rekan kelompok saya juga, begitupun Arin 4 dan Shiva. Ini 4, hanya keterbalikannya saja. Ini untuk positioning. Shiva beda sendiri, dia dibawa di tengah karena anggotanya jadi ganjil ya, atau anggotanya ganjil jadi saya taruh di tengah seperti ini untuk resolusi 100% di browser. Oke, selanjutnya kita ke halaman buku ya. Kita memiliki mainbook.css di sini sama indeks PHP dari buku, halaman buku yang memiliki kelas table body dan table container subkelasnya. Di sini hanya input URL dari fontnya saja. Lalu ini head body, navigation container, small, mid, large, XL, XXX, fluid. Ini kita ngambil dari Bootstrap. Lalu kita masuk ke kelas utama yaitu table body. Kita memiliki open sans, tipe font open sans, sans serif, besar fontnya 300, lebar 1,42 em ya, margin total 50 pixel. Lalu ini kita ngambil default table container yang ngambil dari Bootstrap juga, hanya kelas-kelas Bootstrap tertentu saya ambil. Ini navigation barnya seperti biasa menggunakan template yang saya buat sendiri yaitu, jadi saya copy paste ke setiap CSS nya, tidak karena ini saya convert ke CI. Lalu kita memiliki table body, ini di sini seperti di atas ya, namun ini keduplikat nampaknya. Lalu di sini ada H2 nya, di sini ya H2 nya. Untuk kelas H2 nya font size 3 em, font 300, line height 1 em, text elegant center warna biru. Table containernya di sini kita memiliki table container ya, subclass table container yaitu text elegant left, overflow hidden, with 75%, elegant itemnya center, margin atasnya 5, sisanya auto display table, dia display sebagai table, padding 0, 0, 2 em, 0, kursornya pointer bukan submit atau yang lain. Lalu kita di sini ada untuk isi tabelnya TH dan H1 ya. Ini kita pakai H1 saja, heading 1 saja yang kecil dilihat karena ini datanya masih kecil, belum terbentuk pagination. Lalu table container TD, ini untuk isi ininya, ini untuk judulnya, ini isinya. Font weight nya normal, font size nya 1 em, ini hanya ya hover teksnya apabila kursor mengenai teks, dan shadownya. Table container TD ini memiliki tas TD, TH, dan padding bottom 2%, padding top 2%, padding left 2%. Ini di sini saya kurang tahu ya, karena table container TR ini saya ngambil dari CodePen, entah ini milik siapa. Saya untuk animation saja tidak jadi saya ambil. Lalu di sini ada table container, background colornya dop hitam gelap agar menyerupai dengan ini, agar satu gradiasi warna. Sheet table container hover, background color FFF, begitupun juga webkit ini box shadow,
Untuk hover saja, ini hovernya. Ini untuk ini ya, hovernya saja. Di sini kita memiliki subclass BTNX juga dari table container, tapi utamanya table body. Ada subclass yang memiliki subclass juga, BTN edit dan delete. Nah, ini BTN add ya, nanti ini paling bawah, nanti kita ke situ lagi. Lalu di sini ada BTN delete, hanya align item center, margin left, min 5 pixel. Lalu ini BTN edit, margin kiri kanan 10 pixel dan 15 pixel, align itemnya center. Edit, ini ID BTN 100 pixel, 50 pixel, border none, border radius antar ujungnya 6 pixel, kursornya pointer, warnanya hitam. Ini saya komen karena saya tidak suka. Lalu ini BTN edit, ini untuk hovernya, untuk hover transisi dari buttonnya. Nah, ini BTN del, tapi saya samakan ID-nya agar cepat ya mengerjakannya, sama seperti di atas. Lalu ini hovernya juga. Untuk footer kita beli komen dulu, karena tidak ingin atau tidak memiliki footer ya. Di sini saya menggunakan footer dari GetWaves atau SVG. Kita menggunakan SVG, tinggal masukkan SVG nya saja, jadi simple dan mudah. Lalu kita lihat tadi seperti sebelumnya ada hover. Nah, di sini mungkin agak ini ya, bisa ini hover berfungsi. Lalu ini tambah yang seperti saya bilang nih, ada hovernya, add BTN add ya, ini nih displaynya fleksibel, justify kontennya center, di tengah align itemnya center ya, justify kontennya center, ini center juga, align itemnya center juga. Untuk ID BTN add nya memiliki 100 pixel, height 50 pixel, border none. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini hover, untuk hovernya untuk transisinya. Baik, segitu saja pelanjutannya. Jadi kita beralih ke halaman pustaka ya. Di sini dapat lihat terjadi beberapa cards buku yang terdata, itu bentuk validasi. Lalu kita lihat, kita berada dari sisi front end ya. Kita lihat ya. Ya, ini buku-bukunya. Balik lagi. Lalu kita ke halaman pustaka ya. Nah, kita cek, kita memiliki main pustaka.css. Di sini sebenarnya ada main edit dan main delete juga, namun isinya tetap sama ya, karena hanya table edit dan delete itu, tidak perlu dijelaskan secara detail. Lalu kita buka pustaka, indeks pustaka, views indeks pustaka. Nah, di sini kita lihat, ini kita mau memanggil main pustaka.css yang berada di aset css main pustaka.css, aset css main pustaka.css. Ini. Nah, seperti biasa di sini fontnya kita pakai dari import dari luar ya. Lalu ini ada head, body, navigation container, itu kita ambil dari Bootstrap, default Bootstrap ya. Ini pun navigation bar saya buat sendiri, yang saya copy paste semuanya ke dalam semua page untuk menghindari berantakannya antar coding CSS. Di sini kita memiliki kelas utama yaitu main dan subclass warp. Nah, di sini kita punya kelas warp, yaitu warp memiliki subclass container. Nah, di sini terdapat beberapa container. Ada 8 container total. Warp ini yang pertama, margin 2 rm, transform style Microsoft 3D,
transform perspektif 100 rm, cursor pointer. Ini cover buku ke-1, ini buku kedua, bawah begitu pun selanjutnya. Namun di sini saya menjelaskan hanya satu saja karena selebihnya sama. Jadi kontainer, kelas kontainer utama itu di sini memiliki width 20 rm, cardnya tadi ya, lebar 29 rm, border 1 pixel, ketebalan 1 pixel, solid, for background color sesuai dengan background color. Border radiusnya saya pilih 1,1 rem, PD nya 4 rem, displaynya fleksibel, elegant itemsnya fleksibel, and posisinya relatif, background linear gradient. Ini untuk backgroundnya saya ambil dari assets ya, dari assets, dari library foto dari Google, tidak dari aset sendiri. Kalau ini background size nya, box shadow, transisi transformnya 6 detik dan 1 detik ya, 0,61 detik dan 1 detik. Container before dan after. Di sini saya satuin ya. Content ya ada di sini saya kosongin. Width 2 rm, height 2 rm, border 1 pixel, solid, warna putih, position absolute, Z index 2, opacity. Ini untuk animation ya, ini untuk animation seperti hover, dapat dilihat ya. Nih tuh, jadi saya pilih seperti ini card, namun tidak termumpuni ya, karena saya ingin besar cardnya seperti kartu-kartu yang tertata, cover buku yang tertata. Kita kembali ke codingannya. Nah seperti itu, before, after, top 2 rm, right 2 rm, border bottom width 0, left width 0, 2 rm sama 0. Prop hover container ini calc 100%, min 4 rm, height calc 100%, 4 rm. Begitupun sama selanjutnya, tidak ada yang berbeda, kayak saya bikin sub saja, tidak memakai display yang auto, jadi saya bikin satu-satu. Memang ini ya rumit. Lalu selanjutnya kita ke footer. Kita masih memakai footer juga di sini. Di sini kita memakai footer. Ini ya. Oke, sampai di situ saja penjelasan dari saya tentang front end CSS pada page purpose online atau purpose web CI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.